Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ukon Sukan. Kali ini saya akan membahas tentang proses hasil pemberian pestisida yang saya berikan pada tanggal 29 September dan sekarang pada tanggal 3 Oktober saya ingin mengecek tentang hasil pestisida yang saya buat. Ya, ini Anda bisa lihat. Jadi pada tanaman yang saya lakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida yang saya buat, ternyata dapat mempengaruhi laju perkembangan kutu daun dan semut, sehingga bisa dikatakan bahwa penyemprotan yang saya lakukan dengan menggunakan pestisida yang saya buat bisa menurunkan populasi kutu daun dan semut, sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman cabai saya bisa tumbuh dan berkembang. Ya, Anda bisa lihat. Ya, ini adalah kita mengecek, ternyata dari hasil yang saya lakukan bisa mempengaruhi laju proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ya, dimana semut dan kutu daun bisa mati karena kita menyemprot dengan menggunakan pestisida alami berupa pestisida yang saya buat. Ternyata bisa menimbulkan efek samping terhadap kutu daun dan semut. Maka saya beranggapan bahwa untuk para petani tidak usah ragu untuk mencoba serta dapat melakukan percobaan seperti yang saya buat, yaitu menggunakan bahan alami untuk melakukan proses di mana kita membuat suatu percobaan. Tidak usah ragu, supaya pada saat penyemprotan bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ya, Anda bisa lihat. Ya. Ini adalah hasil penyemprotan tanaman cabai dengan menggunakan pestisida yang saya buat. Ya, Anda bisa lihat. Ya, ini adalah pengecekan apakah kutu daun dan semut bisa mati atau hilang. Ternyata kesimpulan saya bahwa pestisida yang saya buat bisa dipakai ya untuk para petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Ya, Anda bisa lihat. Ini adalah penampakan tanaman saya yang saya gunakan penyemprotan dengan menggunakan pestisida
yang saya buat. Jadi untuk para petani, Anda bisa lihat inilah penampakan tanaman saya. Ya. Kalau dibilang bahwa tanaman saya, ya, Anda bisa lihat ini masih umur menjelang 2 bulan, tapi perkembangan tanaman saya sudah mulai ada perubahan. Ya, Anda bisa lihat ya, supaya laju pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kita harus potong pucuk lagi, karena pada fase vegetatif sangat mempengaruhi laju untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Maka perlu adanya pemotongan pucuk lagi supaya bisa menambahkan percabangan pada tanaman, sehingga pada masa generatif bisa menghasilkan buah yang begitu banyak. Ya, ini kita potong di bagian pucuk lagi supaya tanaman bisa menghasilkan cabang baru, karena ini adalah cara sangat efektif supaya kita bisa mendapatkan hasil yang banyak. Maka perlu adanya pemotongan pucuk tambahan. Ya, harus dipotong bagian pucuk supaya inilah proses yang sangat efektif dan sangat mudah untuk mendapatkan hasil yang baik. Maka saya sarankan pestisida yang saya buat dapat mempengaruhi laju pertumbuhan serangga dan berbagai macam kutu daun yang ada pada tanaman, baik itu kutu daun yang bisa menyebabkan tanaman layu dan bisa menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Ya, Anda bisa lihat ya, kita potong lagi di bagian pucuk supaya pada saat masa generatif bisa menghasilkan buah yang ingin kita inginkan. Ini adalah langkah efektif dan cara efisien untuk mendapatkan hasil yang baik. Maka perlu adanya pemotongan pucuk lagi. Ya, ini pemotongan pucuk yang kedua kali, karena ini adalah tanaman yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang banyak, supaya dalam proses buah atau dalam proses generatif kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya, Anda bisa lihat ini adalah tanaman yang saya sudah pernah lakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida yang saya buat. Ya, Anda bisa lihat ya, jika Anda suka dengan apa yang saya tampilkan, jangan lupa subscribe dan tekan tombol suka biar informasi dari saya bisa saya berikan. Dan yang berikutnya adalah proses pengecekan tentang fermentasi saya. Ini hari ke 3 ya. Proses pengecekan Anda bisa lihat. Ini proses fermentasi saya.
kita mengecek lagi hasil perubahan pada proses fermentasi yang saya buat ya. Dari hasil fermentasi kita bisa lihat tentang warna dari fermentasi dan bau yang dihasilkan bisa mempengaruhi serta bisa menyebabkan tanaman menjadi subur dan lebih baik. Ya. Saya berharap ini adalah langkah atau tips-tips buat Anda jika ingin melihat lebih lanjut proses perkembangan pada tanaman saya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol subscribe biar informasi dari saya bisa saya berikan. Lihat. Oke. Saya rasa untuk lebih dan selanjutnya jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe biar informasi dari saya bisa saya berikan. Terima kasih.